Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Marius Jivantus Jabal, saya dari kelas 11 MIA 4. Baik, di sini saya akan jelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya bisa diartikan menjadi yang akan terjadi sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis mempunyai arti segala aktivitas yang terkait dengan alfabet, nomor, pena, atau media tulis yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah berarti ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah. Nah, jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah ialah sebuah karya yang didapatkan aktivitas menulis. Yang berikut jenis-jenis karya ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak ditertibkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Unsur-unsur makalah pada dasarnya terdapat topik, permasalahan, dasar teori, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Makalah di atas terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang kedua, artikel. Pengertian karya ilmiah. Artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif. Pembuatannya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah. Artikel dapat dibagi menjadi artikel non penelitian dan artikel penelitian. Artikel non penelitian memiliki sistematika penulisan, yakni judul dan nama penulis, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan. Sedangkan artikel penelitian memiliki sistematika mulai dari judul dan nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, latar belakang, metode dan tujuan, bagian inti, bagian penutup, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Dan sistematika dalam penulisan skripsi, yang pertama halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Struktur karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antara variabel konsistensi dengan hubungan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah, formal bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Yang ketiga, latar belakang masalah. Latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mendasar sehingga penting untuk dikaji atau dibahas. Yang berikut, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah persoalan yang dianggap membingungkan oleh penulis. Pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Yang berikut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah.
Yang berikut manfaat. Manfaat dalam karya tulis ilmiah merupakan kegunaan dari penulis karya ilmiah, misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Yang berikut kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut pula kajian pustaka atau teori landasan. Yang berikut metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai produser atau tahap-tahap penelitian, mulai dari jenis penelitian, penentuan sumber dan sumber data, pengolahan data sampai pelaporan data. Yang berikut pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah melalui hasil pengamatan terkait data hasil pengamatan. Yang berikut simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali dari seluruh unsur penelitian karya ilmiah. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar rujukan atau sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Penulisannya secara alfabetis, susunan penulisan daftar pustaka. Nama yang disusun, baik tahun terbit, judul buku. Yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Yang pertama, kalimat efektif. Maksudnya kalimat yang strukturnya disusun menurut pola yang benar sehingga mudah dipahami dengan cepat dan tepat. Yang kedua, tidak ambigu. Artinya bahasa yang digunakan dalam proposal tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga, akurat. Artinya bahasa yang digunakan dalam proposal adalah tidak mengada-ngada sesuai dengan fakta yang ada. Yang keempat, menggunakan kalimat bermakna denotasi atau makna sebenarnya atau tidak mengandung makna kiasan. Yang kelima, kata ganti yang digunakan bersifat umum, misalnya peneliti atau penulis. Yang keenam, dominan menggunakan kalimat pasif. Baik teman-teman, sekian presentasi materi karya tulis ilmiah yang sudah saya siapkan. Terima kasih.